Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riaswita Simamora. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengertian Perspektif Global. Perspektif global adalah suatu cara pandang atau cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Sebagai pendidik, kita memerlukan suatu pendekatan yang akan mendorong siswa untuk mengarahkannya kehidupan yang kompleks dan menjauhi pengertian yang sempit tentang ruang, ras, suku, sejarah, agama, dan kebudayaan. Dengan adanya pengertian yang sempit inilah menyebabkan munculnya istilah utara selatan, barat timur, kulit hitam, kulit putih, dunia 1, dunia 2, dan dunia 3. Inilah yang menyebabkan dikotomi yang salah, sehingga timbulnya pertentangan di dunia. Oleh karena itu, sebagai guru, sebaiknya mempersiapkan diri sebagai komunikator atau penghubung dengan dunia luar tersebut. Untuk itu, maka guru harus yang pertama tertarik dan peduli terhadap kejadian dan kegiatan pada masyarakat lokal, nasional, dan global. Yang kedua, secara aktif mencari dan menyimpan informasi yang bersifat dunia. Yang ketiga, mempunyai sifat terbuka, mau menerima setiap adanya pembaharuan. Yang keempat, mampu menyeleksi informasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat kita. Perspektif global adalah suatu pandangan di mana guru dan murid secara bersama-sama mengembangkan perspektif dan keterampilan untuk menyelidiki suatu yang berkaitan dengan isu global. Yang dimaksud dengan isu global adalah diantara lainnya isu lingkungan, hak asasi manusia, keadilan, studi tentang dunia, dan pengembangan pendidikan. Peserta didik harus belajar tentang dirinya dan dunia. Proses globalisasi akan melahirkan kesadaran global, di mana manusia saat ini merasa satu dengan lainnya, saling tergantung dan saling membutuhkan, serta saling memberi dan saling membantu. Untuk itu, maka kita harus meningkatkan kualitas bangsa kita sehingga dapat melakukan berbagai perubahan dan inovasi. Ini menjadi tanggung jawab pendidikan. Pendidikan dengan cepat mengantisipasi gelombang globalisasi ini. Para mahasiswa, Anda sekarang telah mengetahui suatu proses yang amat cepat yang perlu diantisipasi oleh kita, termasuk Anda sebagai pendidik, yaitu proses globalisasi. Namun demikian, Anda jangan merasa kaget, karena sesungguhnya globalisasi sudah terjadi pada saat perintisan bom Hiroshima dan Nagasaki berpengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia. Kita bukan saja sebagai warga negara Indonesia, akan tetapi juga warga dunia. Sebagai warga dunia, kita mau tidak mau harus mempersiapkan diri dengan cara membekali diri melalui pendidikan. Penguasaan matematika dan bahasa asing merupakan tuntunan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kita tidak dapat mengatakan, biarlah mereka ikut arus globalisasi, tetapi saya tetap seperti ini. Tidak mungkin ini dapat dilakukan. Anda mau tidak mau akan terseret oleh arus globalisasi. Oleh karena itu, harus mempersiapkan diri.
Anda sebagai guru harus mampu menangkap tren atau kecenderungan globalisasi yang semakin hebat. Tentunya Anda harus mempersiapkan diri sebagai guru global. Untuk menjadi guru global, Anda harus mengetahui istilah lain, yaitu pendidikan global. Apa yang dimaksud dengan pendidikan global? Pendidikan global merupakan upaya sistematis untuk membentuk wawasan dan perspektif para siswa. Oleh karena itu, melalui pendidikan global, para siswa dibekali materi yang bersifat utuh dan menyeluruh yang berkaitan dengan masalah global. Pendidikan global menawarkan suatu makna di dalam mana manusia dihubungkan, baik suku maupun bangsa, dan batas negara tidak menjadi penghalang, dan merupakan komunalitas dan perbedaan di antara orang-orang perbedaan bangsa. Selanjutnya, bahwa pendidikan global memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, pendidikan global merupakan memberikan pengalaman yang mengurangi rasa kedaerahan dan kesukuan. Tujuan ini dapat dicapai melalui mengajarkan bahan dan menggunakan metode yang memberikan relativisme budaya. Yang kedua, pendidikan global memberikan pengalaman yang mempersiapkan siswa untuk mendekatkan diri dengan keragaman global. Tujuan ini adalah untuk mendiskusikan tentang relativisme budaya dan keutamaan etika. Yang ketiga, pendidikan global memberikan pengalaman tentang mengajar siswa untuk berpikir tentang mereka